Halo guys, selamat datang lagi di Zabza Xcode. Nah, sudah lama sekali tidak upload lagi ya. Dan sekarang kita akan membuat konten lagi. Kita akan membuat sebuah IoT-an, Internet of Thing-an, uh, dengan membuat hal yang sederhana. Dengan membuat hal yang sederhana saja, kita akan mencoba membuat sebuah saklar lampu seperti ini, tapi dikontrol menggunakan handphone dan bisa diakses dari manapun. Produk di luar mungkin memang banyak, tapi kita ingin membuatnya sendiri gitu. Nah, dan kenapa membuat saklar seperti ini? Soalnya terinspirasi dari istri saya yang merekam video ini, karena ini lantai 2. Ini adalah lantai 2 yang di rumah kontrakan kami yang jarang diakses karena kita sehari-hari beraktivitas di bawah gitu. Nah, di atas ini tuh jadi jarang diakses, jadi malas kalau ke atas dan sering lupa untuk mematikan lampu luar. Jadi pernah ada tamu kesini dan lihat lampu luar itu nyala di atas dan dikomentari. Nah, untuk menghindari komen-komen netizen gitu ya, jadi kita akan membuat saklar otomatis untuk menyalakan dan mematikan lampu sesuai yang kita inginkan, dan bisa dikontrol menggunakan handphone dan bisa diakses dari manapun. Jadi kalau kita keluar lupa gitu kan, atau misalkan ada gimana-gimana, bisa dimatikan dari jauh gitu. Nah, tapi yang jadi tantangannya adalah bagaimana caranya membuat saklar ini tidak dimodifikasi atau tidak diruksak gitu kan. Soalnya kenapa tidak boleh diruksak? Karena ini bukan punya kita, ini adalah rumah kontrakan gitu ya, rumah kontrakan. Jadi gimana caranya ini bisa cetrek seperti ini, tapi tanpa harus membongkar atau merusaknya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan mencoba mematikan lampu luar yang ada di sini. Sini. Di sini ada lampu. Nah, ini kan nyala nih. Boleh di-shoot. Nah, itu kita akan membuatnya mati secara otomatis. Oke, bagaimana kita cara membuatnya? Simak video selanjutnya. Dadah. Baik, sebelum kita masuk ke codingan, kita akan coba bahas dulu bagaimana flow atau alur dari sistem yang akan kita bangun. Nah, di sini ada saklar, servo dan ESP saya gabung jadi satu. Nah, di sini ini tuh sistem yang diterapkan atau menempel di saklarnya gitu. Jadi nanti di saklarnya akan ditambahkan servo, penggerak untuk mematikan dan menyalakan lampunya. Nah, lalu ada ESP32 untuk sebagai controller dari si servo dan sebagai penghubung ke internet gitu. Soalnya salah satu fitur dari ESP32 adalah menggunakan WiFi, jadi bisa terkoneksi ke internet. Nah, lalu fitur-fitur lain yang akan kita gunakan atau misalkan komponen lain yang akan kita gunakan, ada di sini ada Firebase Real-Time Database. Jadi untuk menyimpan state-state ketika lampunya nyala atau mati, nanti jadi ESP32 akan mendengarkan real-time database gitu. Jadi ketika ada perubahan di database, maka saklar akan mengeksekusi perubahan tersebut. Nah, lalu di sini ada Firebase Hosting. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan file web kita. Jadi nanti kita akan membuat sistemnya berbasiskan web agar bisa diakses menggunakan handphone. Nah, si website tersebut akan disimpan di Firebase Hosting. Nah, setelah itu ada komponen lain lagi dari Firebase, kita pakai juga Firebase Function. Firebase Function itu untuk mengeksekusi perubahan ke database dengan treatment seperti API. Jadi kita akan hit perubahan ke sini ke Firebase Function, nanti Firebase Function akan merubah state atau data yang ada di real-time database.
Nah, sebenarnya ini lebih berfungsi untuk scheduler. Nah, kita schedulernya itu menggunakan cronjob.org. Nah, kenapa menggunakan cronjob.org? Kenapa? Karena Firebase Function ini untuk fitur schedulernya sudah ada, hanya saja berbayar. Nah, di sini kan kita anaknya anak gratisan gitu dah. Anak gratisan, jadi kita sebisa mungkin semua sistemnya tidak berbayar, ya kecuali Saklar, Serpo, dan ESP32-nya. Nah, nanti si scheduler ini akan mengset waktu kapan lampu itu menyala dan mati gitu. Nah, nanti dia ngehit URL ke Firebase Function. Nah, di dalam Firebase Function kita buat codingan untuk merubah state atau data yang ada di real-time database. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ya si handphone itu sendiri untuk mengendalikan si saklarnya. Nah, sebenarnya ini bukan hanya handphone ya, jadi sebenarnya bisa diakses menggunakan apapun karena kita akan membuatnya berbasiskan web. Jadi seperti itu penjelasan untuk flow-nya. Bagaimana? Ribet kan? Nah, karena emang ribet, jadi mau disclaimer dulu. Untuk selanjutnya, tutorial Arduino dan seterusnya, tutorial Firebase bakal banyak menjelaskan isi codingan, bukan mendokumentasikan setiap stepnya, tapi lebih ke menjelaskan codingan yang sudah berhasil saya bangun. Nah, untuk codingannya sendiri, kalian bisa akses di GitHub ya. Baik, nah sekarang kita ke tutorial Arduino-nya. Nah, sebelum kalian mulai coding atau mengikuti tutorial ini, sebelumnya saya sudah menyimpan semua codingan untuk project ini di GitHub. Nah, cara aksesnya kalian tinggal masuk aja ke github.com/Zamaluddin. Nah, nanti diklik tab repositories. Di sini saya sudah memasukkan semua codingan untuk IoT sistem ini atau IoT Saklar ini. Nah, ada tiga project, yaitu IoT Saklar Firebase Web, ada IoT Saklar Arduino, dan IoT Saklar Firebase Function. Oke, sekarang kita coba set up dulu untuk cara koneksi atau cara menambahkan library untuk ESP32 di Arduino. Sebelum itu kalian harus menambahkan dulu repository untuk ESP32. Nah, ini. Atau untuk lebih lengkapnya kalian bisa cari sendiri sih tutorial untuk setup Arduino untuk ESP32, soalnya di Windows sama Mac tuh beda. Nah, di sini ada ke preference dulu kalau di Mac. Nah, nanti tambahkan repository atau indeksnya di bagian additional board manager URL. Nah, setelah itu kalian masuk ke tools, board, lalu board manager. Nah, di board manager ini kalian sudah bisa cari ESP32. Nah, kalau sudah ada, nanti kalian install. Nah, karena di sini sudah terinstall, jadi saya tombol installnya udah di disable. Nanti kalau misalkan kalian coba, ini bisa diinstal. Nah, setelah itu, karena kita menggunakan Firebase, kita akan menambahkan library database Firebase. Caranya di sketch, include library, terus manage library. Nah, library apa saja yang harus kalian install? Nah, di sini saya udah install library yang dibutuhkan. Nah, jadi ada dua library yang saya gunakan. Satu untuk Firebase ESP32 client by Mobiz, buatan Mobiz. Lalu ada Serpo ESP32 buatan Jaroslav Paral, orang Rusia ya, kita tahu Inggris. Nah, yang Firebase ini ya tentu saja untuk
library untuk bisa connect ke Firebase. Lalu servo ESP32 ini ya tentu saja untuk mengendalikan eh, servo menggunakan ESP32. Nah, selanjutnya saya tidak akan coding dari awal, jadi saya akan bahas codingan saya saja. Nah, ini yang Arduino. Kalian bisa dibuka di repository-nya. Kita coba copy paste dulu ke Arduino biar enak. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini basicnya adalah codingan bawaan dari library Firebase. Nah, di sini bisa dilihat ada codingan untuk setting Firebase nanti yang akan dikonekkan ke Firebase Anda. Di sini ada Firebase host, Firebase out, ada nama WiFi-nya, ini WiFi SSID, sama password WiFi-nya Anda masukkan di sini. Lalu di sini ada path. Nah, path ini adalah alamat file stream kalian. Jadi nanti di database-nya itu kan ada satu path untuk kita dengarkan atau kita stream atau kita listen. Jadi setiap ada perubahan di path tersebut, maka kita akan mengeksekusi sesuatu gitu. Jadi didengar terus-terusan. Nah, di sini codingan file streamnya. Saya tidak akan terlalu menjelaskan terlalu dalam. Sorry sebelumnya. Nah, ini adalah codingan untuk si servonya. Jadi ketika ada perubahan dengan jenis datanya integer, nah kita mulai setting dulu si port untuk si servonya. Di sini saya menggunakan port 13. Lalu dicek apakah datanya berubah jadi 1. Nah, kalau 1 di sini saya set sebagai menyala dan 0 sebagai mati. Nah, ketika datanya 1, maka lakukan proses ini. Ini adalah proses untuk menjungkit-jungkitkan si servo. Jadi gini, si servonya itu, saya coba gambarkan aja kayak apa ya? Seperti inilah kira-kira. Nah, jadi ini adalah step awal dari si servo. Nah, ketika dia menyala, anggap di sebelah kanan ini adalah untuk menyala. Nah, nanti servonya akan berubah menjadi seperti ini posisinya. Lalu kembali lagi seperti semula. Lurus seperti ini. Nah, kebalikannya kalau mematikan, nanti dia akan menurunkan bagian sebelah kiri, nanti posisinya akan seperti ini lagi. Seperti itu. Itu penjelasan terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, ini kalian bisa langsung copy paste aja sih codingannya. Karena ini sebenarnya codingan dasar untuk menjalankan servo. Nah, baik. Lanjut ke Firebase. Baik, saya lupa menjelaskan tentang bagaimana wiring di ESP32-nya dan pin-pin apa aja yang digunakan. Nah, jadi seperti di gambar, ini ada ESP32-nya di sini.
dan ini ada servo. Jadi sederhana aja. Jadi eh, kabel data dihubungkan ke D13 atau GPIO 13. Jadi dihubungkan ke pin 13 di ESP32-nya untuk data si servonya atau pulsa. Nah, untuk V-in dan ground, saya menggunakan power langsung dari si ESP32-nya. Jadi direct langsung ke pin V-in sama ground si ESP32-nya. Jadi sederhana aja sih. Nah, udah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu Firebase Web. Nah, jadi kita kan akan membuat si website untuk mengendalikan si saklarnya. Nah, di sini saya menggunakan Firebase Hosting. Nah, untuk Firebase Hostingnya sendiri, kalian bisa langsung buka dokumentasinya di firebase.google.com/docs/hosting. Nah, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak untuk cara setup si Firebase-nya, soalnya dokumentasinya sudah ada dan lebih lengkap. Jadi enaknya pakai Firebase Hosting ini, kalian kalau misalkan mau deploy itu ya tinggal deploy aja menggunakan command Firebase deploy. Nah, secara langsung dia akan nge-deploy website kalian. Jadi nggak ribet gitu. Dan untuk Firebase Hosting ini ya sebenarnya untuk static website aja gitu. Jadi nggak bisa pakai PHP atau misalkan Node.js atau apa gitu. Jadi cuma HTML sama JavaScript aja. Jadi kayak buat murni front end. Dan biasanya sih kalau lihat di project-project itu ya cuma dibuat untuk link download aja sih, link download APK, link download apa gitu. Nah, di sini kita akan membuat website untuk mengontrol lampu menggunakan Firebase Hosting karena emang tidak memerlukan logic-logic yang aneh. Oke. Nah, ketika kalian membuat project Firebase Hosting, secara default bentuknya itu struktur apa? Struktur filenya itu seperti ini. Jadi ada .firebase serc ini untuk kebutuhan si Firebase-nya sendiri sih. Nah, lalu ada folder bawaan Y atau folder Y. Nah, folder Y ini berisikan si websitenya. Nah, saya menyimpan index.html-nya itu di folder Y ini, folder Y. Nah, kita coba bedah isi codingannya. Jadi saya di sini hanya bahas-bahas doang si codingannya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat kebanyakan sebenarnya ini terlihat ribet kok. Sebenarnya ini cuma gara-gara pakai si Bootstrap. Gara-gara pakai Bootstrap sama jQuery. Nah, bisa kalian lihat di sini ini sebenarnya tidak terlalu penting, hanya untuk import kebutuhan Bootstrap aja. Nah, di sini saya membuat dua button. Ada button on sama button off. Nah, dua button ini. On, off. Seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Ya untuk menyalakan dan mematikan. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya menggunakan library bawaan Firebase untuk mengupdate nilai yang ada di dalam database. Nah, jadi di sini bisa dilihat ketika tombol on lamp ditekan, on click gitu kan, menjalankan fungsi on. Nah, kita lihat di sini ada fungsi on itu memanggil Firebase database dengan referensinya test, lalu dia mengset atau mengisikan nilai si atribut stream, isinya adalah satu string. Dan untuk off sebaliknya, si streamnya dijadikan 0. Seperti itu. Nah, di sini ketika kalian ingin menggunakan script ini, kalian tinggal mengganti atribut-atribut yang ada di sini dengan
konfigurasi database kalian seperti Firebase API key, Firebase out domain, Firebase DB-nya, terus project ID-nya. Tinggal isi aja, langsung di run, ini bisa jalan. Seperti itu. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Ini saya sudah buat, bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini sederhana, cuma ada tombol off sama tombol on. Jadi kalau on ya untuk menyalakan, off untuk mematikan. Seperti itu. Oke, gitu aja sih, simple. Nah, kita sekarang lanjut ke Firebase function ya. Nah, ini untuk Firebase function itu ketika kalian membuat project Firebase function. Nah, seperti biasa untuk apa? Untuk dokumentasi cara konfigurasi, cara membuat Firebase function, kalian bisa langsung buka websitenya di firebase.google/docs functions. Di sini udah lengkap disebutkan cara-caranya. Nah, ketika kalian sudah menginisiasi project function, secara default akan seperti ini sih struktur filenya atau projectnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke codingannya. Jadi, fungsi kalian akan disimpan di folder functions. Fungsi yang ini kalian buat terus ada di index.js. Nah, disinilah fungsi-fungsi itu dibuat. Nah, caranya seperti ini. Jadi, kalian inisiasi dulu, lalu membuat fungsi lamp_on. Lamp_on, jadi dia akan menerima request untuk fungsi lamp_on. Nah, nanti apa yang akan dilakukan? Dia akan sama seperti tadi mengisi data reference test lalu atribut stream dengan nilai 1. Sebaliknya untuk off dia akan menginisiasi atribut stream dengan nilai 0. Nah, sederhana aja seperti itu. Nah, untuk fungsinya, nah nanti dia akan merespon data JSON. Nah, di sini kalian bisa membuat respon apapun sebenarnya. Tapi di sini saya nggak terlalu membutuhkan si responnya. Nah, kita coba lihat ke Firebase saya. Nah, di sini kalian bisa melihat fungsi yang sudah kalian buat di konsol Firebase. Di menu function ada fungsi-fungsi yang sudah kalian buat dan cara aksesnya bagaimana. Jadi enaknya pakai function itu ya kalian membuat fungsi aja langsung nanti digenerate jadi API. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengeksekusi si API ini secara otomatis? Karena emang tujuan si fungsi ini saya buat sebagai scheduler otomatis yang akan diakses dalam jam tertentu. Nah, di sini saya menggunakan cronjob.org. Nah, cronjob.org itu adalah ya cron. Kalian kalau belum tahu cron itu ya scheduler yang biasanya terinstall di server-server. Nah, kalian buat akun di sini, lalu Anda bisa melihat membuat aktivitas-aktivitas untuk menyalakan dan mematikan lampu atau apapun itu gitu. Nah, di sini saya coba set setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore. Nah, kalau jam 6 sore saya akan coba untuk akses menyalakan lampu dan untuk jam 6 pagi saya untuk mengakses fungsi mematikan lampu. Untuk cara membuatnya, kalian tinggal create cron job, kasih judulnya apa. Nah, di alamat di sini kalian isikan si URL Firebase kalian gitu.
Sini terus kalian mau set apakah bakal setiap 15 menit, apakah setiap hari pada jam berapa, atau setiap tanggal berapa. Itu bisa di ini sendiri, ditentukan sendiri, terus create cron job. Nanti dia akan mengeksekusi sesuai schedule yang kalian tentukan. Seperti itu. Kenapa menggunakan cronjob.org? Karena ya seperti yang dijelaskan di awal, soalnya fungsi scheduler di Firebase itu berbayar dan kita anaknya teh anak gratisan gitu, jadi tidak mau bayar. Ya gitulah. Kalau kalian bikin server sendiri ya lebih bagus gitu, gak usah pakai Firebase function. Jadi seperti itu untuk tutorial atau penjelasan si sistem yang sudah saya buat. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke guys, kita udah ada di lantai 2 dan kita udah pasang si alatnya. Nah, bisa dilihat di sini. Kira-kira seperti ini pemasangan alatnya. Sangat rapi bukan? Nah, bisa dilihat di sini kita pasang SP2-nya seperti ini, ditempel di dinding, terus nah seperti ini. Terus dihubungkan menggunakan kabel apa ya, lupa namanya. Pakai kabel ke servo. Di sini yang ditempel menggunakan lakban. Nah, kenapa lakbannya seperti ini? Supaya kuat menjaga ketika dia menggerakkan si stop kontak. Soalnya stop kontak kan agak berat gitu kan kadang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba lihat apakah si alat ini bekerja menggunakan handphone. Kita coba lihat ya. Kita buka. Bisa dilihat di sini kita menggunakan browser, sebenarnya teknologi Firebase hosting. Kita memanfaatkan teknologi Firebase hosting. Nah, kita lihat apakah bisa jalan menggunakan handphone. Lihat ya. Misal kita mau menyalakan lampu on lamp. Nah, seperti itu mekanismenya, bisa di zoom di penggeraknya. Nah, kita mau mematikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga kita menggunakan DIY lain, seperti lihat di sini ada warna merah. Nah, itu tuh sebuah mahakarya di mana kita memanfaatkan batang sikat gigi bekas untuk menyambung sprocketnya karena kurang panjang. Seperti itu ya. Dan itu juga membantu untuk menambah torsi ya. Ya, kita coba lagi. Kita mau menyalakan lampu. Nah, seperti itu. Nah, goals atau fitur pertama kita sudah bisa accomplish, bisa tercapai. Atau untuk fitur keduanya, yaitu kita mematikan dan menyalakan lampu sesuai dengan jadwal yang kita set gitu. Nah, untuk video pembuktiannya ada di video berikut. Nah, bisa dilihat di sini masih jam 17.59. Nah, sekarang udah jam 18.00, harusnya lampunya udah menyala dan 1, 2, 3. Nyala. Nah, begitu nyala ya guys. Seperti itu. Terus kita coba lihat di luar apakah benar-benar mati dan menyala. Sebenarnya ini udah bisa dibuktikan sih. Coba dilihat. Jadi kita mau menyalakan. Kondisinya sekarang mati. Kita coba nyalakan. Kelihatan nggak? Kita coba nyalakan pokoknya. Nah, nyalakan. Kita coba matikan sekarang. Nah, seperti itu. Terus ya, jadi kita sudah berhasil membuat smart saklar IoT dengan DIY. Kita membuatnya sendiri. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan. Saya membuat contekan di HP saya. Jadi benefit lain daripada
si saklar otomatis ini, si smart saklar ini ya kita sebutnya. Nah, satu, kita menjadi lebih tenang. Kenapa? Soalnya kita kalau misalkan keluar terus lupa mematikan atau menyalakan lampu, kita sudah gak khawatir lagi gitu. Soalnya kalaupun lupa, kita bisa remote-nya dari jauh. Kita bisa menyalakan, mematikan dari jauh menggunakan internet gitu. Lalu istri saya istri saya tidak perlu lagi naik ke lantai 2 untuk mematikan dan menyalakan lampu luar yang di lantai 2. Karena pada dasarnya ini emang dibuat untuk dia. Agar tidak capek-capek lagi ke atas untuk mematikan atau mematikan lampu. Menyalakan atau mematikan lampu. Terus, nah, pada video ini dibuat saat ini sedang ada wabah virus corona. Dan pada waktu dekat juga di daerah saya di Jawa Barat itu, gubernur akan menerapkan PSBB di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, benefitnya menggunakan lampu ini, kita jadi tidak usah menyentuh si saklar lampu. Nah, misalkan kalau ini dibuat skala besarnya juga bisa membantu meminimalisir penyebaran virus corona. Lalu benefit selanjutnya adalah kita tidak merubah sistem yang sudah ada. Kita tidak merubah saklar yang sudah ada, tidak merubah lampu yang sudah ada. Jadi kita tidak merusak dan sistem bawaannya masih bisa digunakan. Seperti ini. Di corona tuh. Nah, seperti itu. Terus, dan ini sebenarnya pada akhirnya seluruh proyek ini didedikasikan untuk istri saya agar tidak capek ke atas dan ke bawah sebenarnya pada awalnya. Dan itu juga idenya dari dia sendiri. Oke, jadi kita menemukan sesuatu yang menarik ketika proyek ini sudah selesai dan istri saya post di Instagram. Nah, temannya ada yang membalas tentang kegelisahannya gitu. Dan dia tertarik dengan membuat hal seperti ini, soalnya menurut dia pernah kebobolan gara-gara sering di luar rumah dan terpaksa menyalakan lampu dalam keadaan siang hari. Jadi orang tuh tahu kalau misalkan rumah dia itu sedang kosong. Nah, jadi ini hal yang menarik juga sebagai benefit lain dari project yang saya buat ini. Karena bisa mematikan dari jarak jauh, jadi bisa tenang untuk meninggalkan rumah. Lebih tenang sih. Oke, lanjut. Di sisi lain sebenarnya sudah ada produk yang sudah jadi di luar sana. Contohnya Philips yang Philips yang menerapkan pendekatan IoT yang sangat baik menurut saya, di mana kita nggak ribet, sistemnya nyaris sama seperti konvensional. Kita cukup mengganti lampu yang lama dengan lampu yang baru, lalu bisa diakses menggunakan handphone dan terkoneksi ke WiFi. Nah, namun ya karena ini sebenarnya project iseng dan weekend project aja gitu ya, itu harganya terlalu mahal untuk satu lampu gitu. Sedangkan di sini saya di luar itu pasang 2 lampu dan terlalu mubazir, karena sebenarnya itu yang digunakan kan buat di lampu di luar gitu. Sedangkan fiturnya banyak banget kan yang Philips itu bisa ganti warna dan bla 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 gitu. Dan ini lebih menarik aja sih, jadi saya bisa membuat ini gitu. Iseng-iseng aja. Nah, dibandingkan dengan project yang saya buat ini, kalau dihitung-hitung si modalnya itu nggak lebih dari 100.000, jadi masih lebih murah dibandingkan dengan Philips, dan bisa mematikan dan menyalakan lampu ya, fungsi utamanya bisa langsung 2 sekaligus, soalnya saklarnya gitu. Ketika saklarnya nyambung ke 2 lampu ya bisa langsung 2 lampu sekaligus, ke 3 lampu lah 3 lampu sekaligus, 10 lampu 100 lampu bisa kalau saklarnya 1 gitu. Saya cek itu tadi si harganya itu di Bukalapak kode Bukalapak. Ya sebenarnya ini juga sebagai kegiatan tambahan aja, soalnya kan kita sekarang lagi
karantina mandiri, WFH juga. Sekarang kondisinya saya kerja di rumah dan weekend tuh nggak kemana-mana, jadi kita coba membuat sesuatu kegiatan yang lebih bermanfaat aja gitu. Terus untuk kalian juga yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, alat-alatnya kan udah saya kasih tahu, tutorialnya sudah saya berikan juga. Nah, kalian juga bisa mendownload semua source code untuk membuat ini di GitHub saya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi di bawah. Oke? Jadi sekian video kali ini. Lupa nih mic-nya. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, bebas lah kalian mau ngapain, mau di dislike juga bebas gitu, saya juga nggak peduli gitu kan. Yang penting ini saya mencoba membuat sebuah karya iseng-isengan di rumah selama karantina. Oh ya, dan sebelum kita mengakhiri videonya, semoga wabah di negeri ini segera menghilang gitu, dan semoga juga menghilangnya sebelum Lebaran supaya kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga kita di daerah masing-masing, di kampung atau di mana gitu. Soalnya kan sekarang lagi gak boleh gitu kan, dari pusat kota ke desa-desa itu lagi di lockdown gitu. Ya, segitu saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.